Halo teman-teman, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia bermanfaat yang pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjawab Q&A dari teman-teman yang tentang bagaimana cara menentukan pola fragmentasi dari senyawa sinamaldehid. Sinamaldehid itu adalah senyawa dengan ada gugus benzen, lalu ada gugus aldehid, dan ada gugus alkenanya. Bagaimana pola fragmentasinya? Sebelum teman-teman lanjut ke video pembahasannya, teman-teman saya sarankan untuk menonton video saya yang tentang dasar-dasar spektroskopi massa. Teman-teman bisa nonton dengan klik videonya di pojok kanan atas atau mengklik video di deskripsi video. Lalu teman-teman bisa nonton juga bagaimana cara menentukan pola-pola fragmentasi dari senyawa yang sudah saya bahas sebelumnya. Teman-teman bisa mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik videonya di deskripsi video. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan videonya. Di sini saya mengambil sebuah referensi dari skripsi tentang bagaimana cara isolasi minyak kayu manis. Teman-teman bisa lihat di gambar satu ini adalah hasil dari kromatografi lapis tipis dari fraksi-fraksi minyak kayu manis. Bisa dilihat kalau fraksi A itu 0,7, fraksi B 0,60, fraksi C 0,53 RF-nya. Sedangkan kalau dari RF sinamaldehid standarnya 0,62. Jadi kita di sini bisa melihat yang mendekati dengan RF standar sinamaldehid adalah fraksi A dan fraksi B. Walaupun fraksi C mendekati juga ya teman-teman, 0,53 dengan 0,62 beda tipis. Tetapi dari bentuk fisiknya warnanya itu warna kehijauan. Sedangkan ciri dari sinamaldehid kan secara fisik berwarna kuning. Jadi yang sesuai atau mendekati RF-nya itu adalah fraksi A dan fraksi B. Dan sesuai juga dari secara fisiknya. Lalu nanti fraksi A dan fraksi B yang didapat dicampurkan yang akan dibaca spermasanya. Dan di gambar 2 ini adalah hasil analisis KLT minyak atsiri kayu manis dengan pembacaan di sinar UV 254 nanometer. Yang S ini adalah simbol dari sinamaldehid standar dan M-nya ini adalah minyak atsiri kayu manis. Ini adalah hasil pengukuran dari GC. Kita bisa cek yang areanya, di mana yang peak 4 itu paling besar banget. Di peak 4, spektromasa membaca bahwa 4 itu adalah senyawa dari 2-propenal 3-penil sinamaldehid. Di sini terdapat spektrogram vaksinasi massa senyawa. Spektrogram yang didapat ini adalah dari hasil pengukuran destilasi minyak atsiri dari kayu manis, sehingga didapatkan 3 peak lalu dibaca di spektromasa. Jadi ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya itu isolasi. Kalau yang ini adalah destilasi dari minyak atsiri kayu manis. Yang pengatas itu adalah puncak pertama, yang tengah ada puncak kedua, dan ketiga adalah puncak ketiga. Dari sini kita bisa tahu bahwa bobot molekul dari sinamaldehid itu adalah 132 gram per mol massa molekulnya. Dan di sini yang paling cocok adalah spektrogram vaksinasi massa senyawa puncak pertama. Di sini terdapat angka 131 yang menyatakan bahwa terjadi pembelahan homolisis atau hilangnya hidrogen di gugus aldehidnya. Jadi terdapat puncak 131. Ditambah lagi terdapat puncak 77 yang menyatakan ada puncak dari senyawa benzen. Sedangkan yang puncak kedua ini dan ketiga tidak terdapat fragmentasi khas dari senyawa sinamaldehid, yaitu seperti hilangnya gugus hidrogen di gugus aldehid walaupun ada puncak benzennya yang 77 massa per elektronnya. Yang puncak massa per elektron 131 seperti ini pembelahannya, di mana terjadi pembelahan homolisis di gugus karbonil dan hidrogen, sehingga terbaca massa per elektronnya adalah 131. Hasil pengukuran spektromasa dari minyak atsiri kayu manis dengan hasil isolasinya tidak berbeda jauh spektromasanya ya teman-teman ya. Yang atas adalah sinamaldehid dari destilasi kayu manis dan yang bawah ada hasil isolasi sinamaldehid dari kayu manis. Ini adalah referensi pola fragmentasi dari senyawa sinamaldehid. Kita bisa lihat di mana terbentuk kation dan yang mana terbentuk radikal. Masalahnya di sini tidak terlihat jelas referensi materinya. Nanti akan saya jelaskan bentuknya seperti gimana dan bagaimana terjadi pembelahannya. Kalau teman-teman ingin download referensi materinya yang fragmentasi senyawa sinamaldehid ini, teman-teman bisa klik di deskripsi video. Saya mulai menjelaskan bagian yang ini teman-teman, yang 132 ini, lalu nanti fragmentasi yang kanan ini, lalu bisa yang bagian atas. Sinamaldehid terdapat oksigen yang memiliki elektron bebas sehingga mudah terionisasi di spektromasa dan terbaca sebesar 132 massa per elektronnya dan kehilangan 2 elektron. Setelah itu terjadi pola fragmentasi homolisis, di mana karbon yang karbonil ini mendapatkan 1 elektron dan yang hidrogen ini mendapatkan 1 elektron, sehingga terbaca di spermasa sebesar 131 dan hidrogen ini menjadi radikal.
Karena terjadi pembelahan homolisis, maka terbentuk ion asilium yang dimana C berikatan rangkap 3 dengan oksigen. Bisa dilihat dimana karbon kan tadi mendapatkan 1 elektron dan oksigen 1 elektronnya lagi terbentuk atau bergabung menjadi 1 ikatan baru. Ini adalah pembelahan lanjutan di mana ion asiliumnya terjadi heterolisis. Kalau heterolisis ini, maka yang terbaca di spektrum massa adalah yang alkilnya ini teman-teman, sebesar 103, sedangkan yang asiliumnya ini menjadi radikal. Yang karbokation ini massa per elektronnya adalah 103. Lalu terjadi pembelahan lanjutan di mana massa per elektron yang 103 tadi terjadi pembelahan heterolisis di benzennya sehingga alkonanya ini akan hilang. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman kalau misalnya dari senyawa benzen maka akan biasa terjadi itu adalah hilangnya alkuna. Nanti apabila teman-teman misalnya menentukan pola fragmentasi dari benzen misalnya di selain senyawa sinamaldehid ya, maka alkuna yang radikal ini akan menjadi wajar hilang atau ciri khas dari pola fragmentasi senyawa benzena sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 77 massa per elektronnya. Lalu ion benzena mengalami pola fragmentasi lanjutan di mana di sini terjadi pembelahan homolisis di sekitar benzena sehingga hilang lagi alkunanya teman-teman. Di mana dari segi 6 yang benzena menjadi segi 4 karena hilangnya 2 karbon yang di alkuna ini sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 51 massa per elektronnya. Jadi sesuai dengan referensi pola fragmentasi yang sebelumnya teman-teman yang ini. Lalu terjadi pola fragmentasi kemungkinan yang lain, di mana di sini terjadi homolisis di sekitar senyawa sinamaldehidnya, sehingga teman-teman bisa lihat di mana ikatan rangkap yang di benzena ini berpindah-pindah. Lalu yang ikatan tunggal ini menjadi ikatan rangkap, bisa juga istilahnya beresonansi. Hidrogen yang di aldehid ini berikatan dengan CH yang benzen. Kalau kita hitung ini merupakan nomor 4 ya, sehingga menjadi CH2. Lalu terjadi pembelahan lanjutan lagi di mana terjadi homolisis. 1 elektron diberikan di kiri ini dan 1 elektron di kanan ini yang karbonil dan terbaca di spektrum massa sebesar 91 dan yang radikal ini adalah yang karbonil ini yang tadi teman-teman. Kalau di spektrum massa teman-teman bisa menuliskan seperti ini, yang tanda kurung lalu plus titik di sebelah kanan pojok atas, atau di sini kan terdapat ikatan rangkap. Lalu ikatan rangkap kan mudah terionisasi. Nanti teman-teman bisa tulis juga ikatan rangkapnya ini menjadi muatan plus dan 1 elektron. Sama aja ya teman-teman kalau nggak menggunakan yang positif radikal di pojok kanan atas nih. Lalu yang massa per elektron 91 ini terjadi pembelahan lanjutan di mana terjadi pembelahan homolisis di C ini. 1 elektron diberikan di karbon ini, lalu 1 elektron diberikan di CH2 ini. 1 elektron di CH2-nya ini berikatan dengan C yang memiliki 1 elektron sehingga terjadi penataan ulang atau menjadi ion tropilium. Penataan ulang membentuk ion tropilium ini merupakan ciri khas dari pola fragmentasi nyawa benzena. Setelah terjadi pembentukan ion tropilium, maka terjadi pembelahan homolisis lagi. Di sini teman-teman harus bisa memvisualisasikan atau membayangkan gimana di sini terjadi pembelahan homolisis. Berarti kan 1 elektron diberikan di sini dan 1 elektronnya lagi di bawahnya atau di sebelahnya. Lalu 1 elektronnya ini yang satu di atas dan 1 elektron yang di bawah akan membentuk 1 ikatan baru sehingga yang menjadi radikal itu yang alkuna karena kan 1 elektron kan bergabung nih yang di sini menjadi ikatan rangkap 3 dan yang ini menjadi 1 ikatan sehingga terbentuk ion siklopentadienyl yang terbaca di spektrum massa sebesar 65 massa per elektronnya. Ion siklopentadienyl ini mengalami pembelahan lagi teman-teman lanjutannya, dimana kehilangan alkuna lagi dan menjadi segi 3. Tadi ion tropilium kan hilang alkuna yang segi 7 jadi segi 5, lalu segi 5 dikurangin alkuna lagi 2 karbon menjadi segi 3. Yang segi 3 ini merupakan ion siklopropenium. Teman-teman bisa tuliskan seperti ini yang dalam kurung lalu ada kation dan elektronnya, atau menuliskannya seperti ikatan rangkapnya ini nanti hilang ya, 1 ikatan ini menjadi plus dan 1 elektron. Sama ya teman-teman. Lalu terjadi pola fragmentasi kemungkinan yang lain di mana di sini terjadi pembelahan heterolisis di sekitar senyawa sinamaldehidnya. Lalu terjadi pembelahan homolisis di sekitar C nomor 4 kalau kita hitung dari sini. Di mana CH yang benzen ini terjadi homolisis C dengan H-nya. Jadinya hasilnya seperti ini. Karena ini heterolisis kan jadi perpindahan ikanan rangkap. Lalu ini menjadi radikal ya, karbon yang di benzen. Lalu 1 elektron yang di hidrogen tadi membentuk 1 ikatan baru dengan oksigen. Karena tadi oksigennya mendapatkan 2 elektron, jadi muatan positifnya jadi hilang dan 1 elektron yang di oksigen lagi sisanya membentuk ikatan baru dengan hidrogen. Lalu di sini terjadi pembelahan
pembelaan lanjutan lagi teman-teman, dimana terjadi pembelaan heterolisis karena yang karbon ini kan kurang stabil ya. Aturan kan 4 elektron karbonnya. Di sini masih 3 elektron. Kita hitung aja di sini 1 2 3. Lalu terjadi perpindahan ikatan tangkap dimana di sini menjadi karbokation karena 2 elektron yang di ikatan, kan satu ikatan kan 2 elektron diberikan semua ke karbon-karbon yang ini menjadi ikatan tangkap 2 yang tadinya ikatan tunggal jadi ikatan tangkap. Jadinya pas ya teman-teman, tangan karbonnya dimana kita bisa hitung di sini 4 1 2 3 4, lalu yang C ini juga 4 1 2 3 4, yang di sini juga 4, tapi kan muatannya positif. Jadi pas ya teman-teman 4, sehingga terbaca di spektrum massa sebesar 89 massa per elektronnya, dan yang kanan ini menjadi radikal. Jadi intinya teman-teman, untuk pola fragmentasi yang teman-teman perhatikan adalah jumlah elektron yang berikatan. Jangan sampai nggak sesuai teman-teman elektron ikatannya. Kalau karbon kan 4 elektron valensinya. Kita lihat apakah setelah fragmentasi masih 4 elektron valensinya atau enggak. Dan kita bisa lihat juga yang atom yang lain seperti oksigen, apakah masih 6 elektron yang berikatan. Kalau hidrogen cuma 1 aja. Jadi begitu ya teman-teman, kita harus perhatikan elektron yang berikatan. Lalu yang massa per elektron 89 ini terjadi pembelaan lanjutan, di mana di sini terjadi heterolisis dan homolisis di sini, sehingga terbentuk ion tropilium atau segitiga 7. Lalu ion tropiliumnya ini mengalami pemutusan homolisis juga teman-teman. Kita bisa perhatikan ya teman-teman, homolisis di sini kan 1 elektron kan ada ya teman-teman nih, hasil pemutusan yang sebelumnya. Jadi mereka bergabung menjadi C rangkap 3C. Lalu di sini yang kita lihat yang bawah terbentuk satu ikatan baru karena homolisis, jadi C rangkap 3. Yang ini kan CH rangkap 3CH. Lalu di sini terjadi homolisis dan membentuk satu ikatan baru, sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Yang massa per elektronnya adalah 63, atau ini adalah ion siklopentadienyl. Jadi ion tropilium kalau terjadi pemutusan lagi akan menjadi ion siklopentadienyl. Siklopentadienyl akan mengalami pemutusan lagi menjadi ion propenium, atau yang karbonnya 7 yang tropilium hilang alkunanya 2 karbon menjadi segi 5 yang siklopentadienyl, lalu hilang 2 karbon lagi yang alkuna menjadi segi 3. Jadi begitu ya teman-teman ciri khas dari pola fragmentasi senyawa benzena sesuai dengan referensi pola fragmentasi yang kita dapatkan ini teman-teman. Sekian video dari saya tentang menentukan pola fragmentasi spektrum massa senyawa sinamaldehid dalam minyak kayu manis. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan teman-teman kalau ingin download referensi materinya, teman-teman bisa klik di deskripsi video. Teman-teman bisa juga klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengerti tentang materi ini teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.